Ya, Aufa, apa saja sarana penunjang kritis? Yang lain di-mute dulu, yang lain di-mute dulu. Satu, dengarkan satu itu dulu. Karena terganggu jadi semuanya bergema. Aufa, apa sarana penunjang kritis itu apa Sama saja? kompres air. Itu Bu, ada water, HPAC, sama kompres air Bu. Iya. Raw water kamu barusan? Ada water. Water treatment system Bu. Heeh. Jadi water treatment system itu apa? Sistem pengolahan air. Ya, jadi kalau kita Sistem pengolahan air. Indonesiakan itu memang slide-nya dari Pak Basuki itu bahasa Inggris ya. Jadi sistem pengolahan air, sistem udara bertekanan tuh di sana sepi pada tidur. Sistem udara bertekanan atau compressed air, ya, sistem pengolahan air water treatment system dan sistem tata udara atau HVAC. Ya, kenapa disebut sarana penunjang kritis ketiga-tiganya itu? Ada yang bisa jawab, Rahma Berta? Biar cepet ya, karena kalau mau saya terangin satu-satu, 4 materi ya, 3 materi, 4 materi nggak akan selesai dalam waktu 1 jam setengah 2 jam ini ya. Jadi yang penting-pentingnya aja silakan saudara sisanya baca sendiri. Rahma Berta, kenapa disebut ketiga itu tuh disebut sarana penunjang kritis? Bu, Mm-mm. karena itu adalah sarana penunjang kritis industri farmasi yang merupakan sistem dari industri itu sendiri, Bu, yang mencakup sistem pengolahan air, sistem tata Itu mas udara, saya dan yang tadi nanya, kenapa masuk ke dalam sarana penunjang kritis? Kenapa disebut kritis itu yang ketiga? Tapi tidak masuk ke aspek CPOB yang 12 itu ya. Tapi kenapa masuk ke sarana penunjang kritis? Kenapa disebut kritis gitu loh? Jangan kamu jelaskan lagi tiganya itu. Kenapa? Kenapa sih sistem pengolahan air, sistem tata udara, dan sistem udara bertekanan itu masuk ke dalam sarana penunjang kritis gitu. Ada yang bisa jawab? Coba selain Rahma, ada yang sudah baca-baca? Neng Indrawati? Izin menjawab Bu, kalau untuk air, karena air itu sebagai sumber utama untuk industri farmasi, di mana air sebagai komponen untuk bahan baku juga dan untuk pencucian alat-alat. Terus kalau udara bertekanan di ruang industri diperlukan sekali agar partikel-partikel sama partikulat itu bisa terjaga. Ya, kalau kita satukan, kira-kira ya itu betul, tapi kita sempurnakan lagi ya, Neng ya. Jadi, kenapa disebut sarana penunjang kritis? Karena mereka itu semua berhubungan langsung dengan produknya. Contohnya air. Air itu langsung kontak dengan produknya, betul nggak? Misalnya, kan tadi komponen terbesar dari suatu sediaan itu adalah pelarutnya ya. Nah, pelarut kebanyakan obat itu adalah air. Nah, dia kan langsung kontak. Kalau di si air itu misalnya sudah pengolahannya tidak benar, tercemar, tidak memenuhi persyaratan spesifikasi dan sebagainya, maka produk yang kita buat itu akan tidak terjamin mutunya. Kan ada peruntukannya ya. Misalnya kalau untuk membuat sediaan steril, air yang dipakai apa? Istiqomah. Kalau untuk membuat sediaan steril, airnya yang dipakai itu apa? Istiqomah? Water Istiqomah. for injection, Ibu. Water for injection. Kalau membuat sediaan sirup atau membuat tablet, ya pengolahannya misalnya air granulnya buat granulnya dan sebagainya, Selin airnya apa? Selin Bisa pakai ya Bu, pakai apa? eh, pakai Aquades bisa Bu. Kamu nggak baca. Aqua macam-macam ya, pakai purified water. Ya, kalau yang non steril itu pakai purified water. Ya, coba dibaca lagi. Nah, itu ya tadi itu kan kontak langsung dengan produknya, di mana masing-masing macam air tersebut ada spesifikasinya. Nanti kita lihat ya.
Nah, yang penting-pentingnya itu. Nah, sekarang kalau sistem udara bertekanan, misalnya pada apa? Sistem udara bertekanan itu kalau di pabrik pada apa misalnya? Ada yang tahu nggak? Mesin blister. Dia kan menutup blister itu kan ada udara yang disemburkan di sana, ya. Kan ada di sana tuh pasti terlibat minyak atau oil ya, atau apa namanya udara di sana itu kan disemburkan di sana. Nah, itu kan langsung berhubungan dengan produknya. Ya, kemudian sistem tata udara sekarang, di mana ruangan industri farmasi itu dibagi menjadi berapa kelas berdasarkan CPOB? Ada yang tahu? Lima kelas. Nah, dibagi menjadi 5 kelas. Sekarang mikroba adalah berhubungan dengan sistem tata udara. Sistem tata udaranya tidak benar, misalnya apa tuh namanya, filternya tidak bisa menyaring partikel dan sebagainya, maka udara yang ada untuk di ruang produksi itu pasti tidak akan betul. Di mana dia akan langsung kontak juga dengan si produk sediaannya itu. Ya, jadi makanya disebut sarana penunjang kritis karena sangat berhubungan atau kontak langsung dengan produknya. Ya, itu ya. Sebentar, saya belum absen, saudara absen ya, saya juga lupa ya. Coba saya absen dulu deh. Udah di ini belum? Lanjut ya. Nah, jadi tadi itu adalah sarana penunjang kritis ya. Jadi ada 3 sarana penunjang kritis itu. Saya izin share screen dulu ya, sambil menjelaskan sebentar. Matikan dulu ini. Saya juga punya bahannya mengenai air. Coba yang saya aja dulu ya, biar sebetulnya prinsipnya sama ya. Sarana penunjang kritis. eh Bentar, ini di. Hmm. Saya aja ya, ininya. Sama aja prinsipnya sih sama aja ya. Jadi saya mau intinya aja yang menjelaskan sistem pengolahan air ya. Sistem pengolahan air ini ada macam-macam air untuk penggunaan sediaan farmasi. Tolong ya diperhatikan. Ya, nanti setelah ini kita biasa ada kuis ya. Nah, jadi air untuk penggunaan farmasi atau water for pharmaceutical use WPU itu apa?
sangat penting sekali ya, dan memegang peranan penting dan kritis dalam industri farmasi. Tadi sudah dijelaskan ya, dia itu berkontak langsung dengan obat sehingga sangat penting sekali ya. Jadi akan beresiko jika tercemar, ya beresiko sangat fatal bagi pemakai. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Nah, kemudian selain untuk penggunaan produksi, air dipakai juga untuk mencuci alat-alat, mesin, peralatan. Jadi di industri farmasi itu tidak hanya untuk membuat sediaan, tapi juga untuk keperluan laboratorium, ya, untuk mesin, peralatan, dan sebagainya. Sehingga sangat penting sekali untuk melakukan pengendalian pencemaran oleh mikroorganisme. Nah, kita lihat ya, prinsipnya di sini ada yang pertama adalah yang diatur dalam sistem pengolahan air ada spesifikasi mutu air. Jadi bakunya, persyaratannya itu apa. Nah, berbeda untuk setiap masing-masing air. Nanti kita lihat air untuk sediaan farmasi itu terbagi menjadi berapa. Ya, jadi ada yang namanya tadi purified water, water for injection, ya, portable water dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara memurnikan air? Bagaimana cara memperoleh air sesuai dengan peruntukannya itu? Dan setelah diperoleh, ya, setelah kita mengolah air-air tersebut, maka pendistribusiannya, penyimpanannya pun menjadi PR bagi kita. Karena seperti water for injection, PR banget ya itu ya. Itu kan tidak boleh, air itu sumbernya mikroba ya. Sehingga pada saat proses distribusinya pun dia menggunakan namanya looping system. Apa looping system itu? Dia akan berputar-putar terus dan suhunya itu adalah 70 derajat Celcius ya di sini ya. Nah, jadi kalau spesifikasi mutu air ini dibagi menjadi beberapa grade. Ya, ada namanya air pasokan atau feed water ya. Ada yang menyebutkan tap water juga ada ya. Tap water, feed water, ada portable water. Jadi itu istilahnya sama. Kemudian air murni atau purified water. Nah, highly purified water itu ada juga ya, tapi kita biasanya langsung membaginya purified water, water for injection. Ya, jadi feed water. Nah, sebelum feed water itu ada raw water. Raw water itu belum diapa-apain si airnya. Ya, misalnya air di mana namanya? Di sumur, itu namanya raw water ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini spesifikasi mutu air itu ditentukan. Ditentukannya oleh apa? Ada yang di USP, ya, ada juga di Farmakope Eropa, ya. Nah, ini sebetulnya hampir mirip ya, apa tuh namanya persyaratannya. Jadi ada beberapa sumber di sini. Nah, kita lihat nih ya, antara yang high purified waternya sudah nggak usah dilihat, antara purified water dan water for injection. Nah, di sini yang membedakannya itu apa? Kira-kira. Siapa ya? Aprilia. Yang membedakan antara dari tabel purified water dengan water for injection itu apa? Jumlah Lihat aja. mikrobanya ya, Bu. Iya, jumlah mikrobanya dan endotoksin. Ya, endotoksin itu untuk ini pirogen ya. Makanya air untuk water for injection itu dibatasi ya. Endotoksinnya itu kurang dari 0,25 dan jumlah mikrobanya. Sementara konduktivitasnya, logam beratnya, nitrat, total organik karbonnya itu adalah sama ya persyaratannya. Yang membedakan itu adalah batasan mikroba dan endotoksinnya. Ya, yang membedakan purified water dan water for injection. Nah, ini adalah penggunaan masing-masing air. Nih, lihat ya. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya large volume parenteral. Large volume parenteral itu apa? Air untuk sediaan apa? Large volume parenteral. Large yang besar itu apa? Untuk sediaan steril itu yang masuk LPV itu apa? Infus, Yo, Bu. IPA, Afifah, infus ya. Nah, Infus. infus itu betul. Infus itu sistem distribusinya adalah hot loop system. Jadi sistem looping yang dipanaskan pada suhu 70 derajat gitu. Ya.
Nah, syaratnya TOC, total organik karbon, dan konduktivitas. Small parenteral volume, sama. WFI, ya baik large atau small itu untuk injeksi, ya. Nah, dia hot loop system juga harus diputer, di looping, sistem looping, dialirkan sistem looping, dipanaskan 70 derajat. Beta laktam dan non beta laktam harus dipisah. Tuh. Nah, ternyata ada batasannya bila tidak menggunakan looping system, boleh, tapi harus ditampung segar. Artinya dia begitu selesai pengolahannya, maka harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam. Ya. Airnya itu, nah, air pasokannya dari mana? Air murni. Ya, berarti kan air murni itu harus diolah menjadi air untuk injeksi gitu ya. Kalau tetes mata dan tetes telinga, kualitas airnya purified water, bukan WFI. Ya, meskipun sediaannya itu harus steril. Nah, sistem distribusinya cukup looping system, tidak perlu dipanaskan pada suhu 70 derajat. Nah, tapi masih diperbolehkan jika tidak menggunakan looping system, maka harus ditampung segar dan penyimpanan tidak lebih dari 24 jam. Nah, kemudian kalau sediaan non steril, lihat deh. Sediaan non steril tuh. Ya. Nah, di sini ternyata pakai air murni juga PW. Sampai membilas akhir pada pencucian alat untuk sediaan non steril. Ya, itu boleh air murni atau PW. Ya. Nah, ini adalah persyaratan-persyaratan spesifikasi mutu air ya, gitu ya. Kita lihat. Nah, sistem pemurnian air ini kecuali untuk pembuatan WFI, sistem pemurnian air tidak ditetapkan dalam kompendia. Jadi industri farmasi itu bebas masing-masing untuk menentukan sistem mana yang paling sesuai dengan tujuan penggunaannya. Makanya banyak catatan, banyak sumber di sini ya. Nah, ada sumber air itu macam-macam, bisa dari air hujan, PDAM, dan sebagainya. Nah, jadi kalau raw water itu adalah benar-benar air yang belum diolah ya, dari sungai dan sebagainya ya, air sumur, PDAM. Nah, kemudian ada namanya portable water atau feed water. Nah, jadi kamu harus bisa tuh ini mah bukan buat sediaan, tapi misalnya untuk cuci alat non steril, cuci pakaian, pembersihan ruangan, kamar mandi dan sebagainya. Nah, jadi ini harus berurutan. Jadi kamu biar nggak pusing ya. Ketika kita membuat portable atau feed water, maka ini ada beberapa proses di sini. Nah, ya, jadi raw water ini dengan filter pasir, sand filter, kemudian diklorinasi, kasih karbon filter, dan menghasilkan portable water. Jadi untuk mendapatkan portable water itu adalah harus diolah ya seperti begini dengan multimedia filter dan sebagainya. Ya, kemudian dengan supaya menghilangkan bau, menghilangkan lumpur. Nah ini ya itu dengan untuk mendapatkan portable water. Nah, jadi kalau purified water ini bagaimana cara mendapatkannya nih? Ini tadi kan raw water ya, ada pretreatment system tadi untuk menjadi portable water. Ya, dengan multimedia filter, karbon aktif, softener ini untuk apa? Softener untuk apa? Menurunkan kesadahan. Ya, softener ya. Nah, jadi menghilangkan berbagai cemaran ya. Jadi harus dihilangkan cemarannya. Bahan organiknya, partikelnya, mikrobanya, ionnya, nah dihilangkan. Ya, dihilangkan ini pakai tadi multimedia filter. Multimedia filter itu ada macam-macam ukuran filter yang dari yang kecil sampai yang besar. Jadi disaring itu tuh multimedia filter. Ya, disaringnya untuk apa sih multimedia filter itu? Untuk menghilangkan lumpur, endapan, partikel yang terdapat pada raw water. Ya. Nah, jadi ada filternya itu multimedia bersusun.
dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi partikel yang besar disaring sama 6 sampai 12 mm, kemudian turun lagi sampai didapatkan partikel dengan ukuran 0,6 sampai 1,2 mm. Nah, kemudian ada juga sand filternya di sini. Jadi kalau yang tadi kan satu-satu iron removal, kemudian sand filter dan sebagainya. Kalau ini tuh langsung disatukan dalam multimedia filter. Jadi kalau ditanya multimedia filter itu untuk apa? Pernah ada ya di OSCE, di UKAI untuk menghilangkan lumpur, endapan, partikel yang terdapat pada raw water. Kemudian karbon aktif itu apa? Untuk apa? Itu adalah biasanya untuk menghilangkan klorin. Tadi kan ada juga ya dikasih kaporit dan sebagainya, yaitu menghilangkan klorin ya, benzen, bau-bau itu dengan aktif karbon. Ya lumpur-lumpur dan sebagainya disaring sama multimedia filter. Kemudian kalau karbon aktif itu dia sebagai punya daya absorpsi yang sangat tinggi ya. Jadi menyerap karboadsorben namanya ya. Nah, dia pretreatment dulu untuk menghilangkan warna, bau, rasa ya. Kan nggak enak kalau air berasa, enak nggak jadi air teh ya gitu. Kan nggak enak ya gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada water softener filter. Nah, water softener filter ini, nah ini sering ditanyakan juga nih, udah saya kasih kode-kode ya. Sering ditanyakan juga di UKAI untuk menurunkan kesadaran air. Ya gimana mengikat ion Ca dan Mg, itu kan pernah diajarkan ya, mengikat Ca+2 dan Mg2. Jadi dengan water softener filter. Kemudian ada namanya, nah jadi sampai sebetulnya sampai karbon aktif itu tadi multimedia filter, karbon aktif itu dapat portable water. Nah, kemudian masuk ke water softener filter, reverse osmosis itu dapatlah apa? Reverse osmosis itu filternya sangat halus tadi kan 0,6 sampai 1, sekian. Nah, kalau reverse osmosis itu sampai 0,001 mikron. Nah, di sini biasanya RO itu adalah untuk dan EDI, elektrodeionisasi, dia adalah untuk mengikat ion plus dan ion negatif ya. Ini adalah untuk mendapatkan purified water. Ya. Nah, jadi setelah melewati EDI, elektrodeionisasi, deionization, purified yang dihasilkan ditampung dalam tangki penampungan, storage tank yang dilengkapi dengan CIP cleaning in place itu jadi harus tetap dibersihkan di tempat penampungan ini. Ya, kemudian harus looping system didistribusikan ke ruang produksi. Jadi kamu kan tadi jadi harus tahu ya urutannya. Raw water, portable water itu hanya sampai tadi proses multimedia filter, kemudian karbon aktif dan sebagainya. Nah, pas purified water itu melibatkan RO, reverse osmosis dan EDI. Nah, untuk mendapatkan water for, nah jadi gini urutannya. Nah, untuk mendapatkan water for injection dia harus melewati unit destilasi. Ngerti? Udah kebayang ya urutan-urutannya ya? Nah, ya. Nah, jadi yang membedakan PW dan WFI adalah kandungan endotoxin dan kandungan mikrobiologi. Bagaimana? Nah, ini saudara tinggal baca sendiri ya. Nah, baca sendiri ini, tidak perlu saya jelaskan. Itu yang penting-pentingnya. Bagaimana penyimpanan distribusi air? Yang penting adalah harus ada cleaning in place tadi. Cleaning in place itu harus di dalam tangki, di dalam hot loop, dalam looping sistemnya itu harus terjamin tidak ada kontaminasi mikroba. Nah, jadi harus ada titik-titik di mana dia harus ada mikroba itu harus tidak boleh terjadi proliferasi dengan apa? Dengan radiasi UV dalam sistem pemipaan. Ya, kemudian makanya sistem pemanasannya itu harus pada suhu tadi 70 derajat. Kemudian harus berkala dibersihkan ya, menggunakan air panas ya atau ozon dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang harus diperhatikan
Pipa-pipa dan sebagainya itu nggak pakai pipa-pipa yang berkarat, ada ya. Ini sering ditanyakan lah ya. Stainless steel SS namanya ya. Jadi apa spesifikasinya SS 316L? Harus diapal aja itu mah. Ya, jadi tangki penampungannya itu bahannya itu harus stainless steel. Jadi dia tidak berkarat dan sebagainya. Ya, kemudian daerah mati itu apa maksudnya? Jadi kalau kan pipa itu suka ada lekukan-lekukan. Nah, di lekukan-lekukan itu ada namanya dead lake. Itu daerah yang kemungkinan bisa ditumbuhi oleh mikroba yang tidak dialiri air. Nah, itu kemungkinan ada kontaminan atau proliferasi mikroba di sana. Jadi daerah mati itu harus kecil mungkin. Jadi itu 3 kali diameter pipa. Ada ketentuannya. 3 kali diameter pipa ya. Oke, nah ya saya lanjut aja. Nah ini kalau kita lihat nih, ini adalah ininya nih proses tadi purification process. Jadi feed water tadi ya, air pasokannya feed water masuk ke reverse osmosis, masuk ke ADI atau elektrodeionisasi, tangki penampungan. Nah, ini sistem ini mau masuk ke sistem destilasi, mau masuk ke dalam, kok ke destilasi itu mau ke water for injection ya. Kita mau bikin water for injection. Nah, lihat nih. Ini tangki penampungan juga, ini harus dialirkan. Nah, looping system ini maksudnya ini nih ya. Dia muter-muter terus dialirkan ke ruang produksi. Ya, kemudian dia harus berjalan terus. Kalau misalnya tidak dialirkan ke ruang produksi, dia masuk lagi ke tangki, mengalir lagi, dan dipanaskan sampai sekitar 70 derajat. Ya, itu. Nah, itu untuk air. Ada yang mau ditanyakan sampai ini air? Banyak loh, bahasan kita banyak banget. Ya, ini sering ditanyakan. Sekarang, sistem tata udara. Nah, tadi kan air. Air tuh jadi ingat ya, prinsipnya adalah air untuk sediaan farmasi itu sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi dari mulai raw water, feed water, kemudian purified water, water for injection dengan berbagai macam prosesnya. Pokoknya kalau mau jadi water for injection destilasi, mau jadi purified water dia melalui RO dan ADI gitu aja, ya. Kemudian harus looping system, ya. Kemudian harus sampai sekitar 70 derajat. Nah, sekarang dengan udara, sistem tata udara. Jadi udara yang masuk ke dalam ruang produksi itu harus dikondisikan, harus terjamin. Artinya gini, udara dari luar itu kan banyak mengandung partikel, mikroba dan sebagainya. Yang masuk ke dalam ruang industri karena ruang industri itu dibagi berdasarkan jumlah partikel dan jumlah mikroba. Sehingga batasan mikroba, batasan partikel itu tergantung daripada sistem tata udara di industri. Nah, bagaimana sistem tata udara di industri itu? Kita lihat ya, saya sebentar, saya share screen lagi ya. Oke. Wangi ini, wangi balsem. Siapa yang sakit? Nah, sistem HVAC, sistem tata udara atau HVAC. Saya senangnya pakai ini saya ya, pakai sebentar saya matikan dulu. Pakai, nah ini aja. Kamu kalau mau minta bahan yang dari saya juga boleh. Yang kemarin saya share itu yang ini ya, yang dari yang Pak Basuki ya. Oke. Prinsipnya sih sama aja, jangan jadi bingung ya kenapa beda-beda, sama aja prinsipnya sih ya. Nah, yang di industri farmasi ya kita lihat nih ya sistem tata udara ini namanya HVAC atau AHU. AHU itu apa? Air Handling Unit. HVAC itu Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Nah, di sini memegang peranan dalam industri farmasi karena tadi kontaminasi dan sebagainya itu bisa disebabkan oleh sistem tata udara yang tidak benar.
sistem tata udara itu disebutnya sistem tata udara berarti ada berbagai macam alat di sana untuk mengendalikan udara yang masuk ke dalam ruang industri gitu. Ya, prinsipnya itu aja. Ya, jadi saya hanya akan menyingkat memberikan nah di sini ya. Nah, di sini jadi sistem tata udara itu harus mengontrol suhu, kelembaban, jumlah partikel, tekanan udara, pola aliran udara dan sebagainya. Jumlah pergantian udara di ruang produksi itu harus sistem AHU gitu. Ya, kan harus ada dikendalikan partikelnya dan sebagainya. Ya, nah itu sistem AHU namanya sistem tata udara. Nah, kalau sistem tata udaranya tidak benar, maka akan terjadi namanya kontaminasi silang. Nah, apa kontaminasi silang itu adalah adanya produk lain dalam jumlah yang sangat kecil dan ditelusuri bersumber dari produk farmasi lain. Itu jadi ada tercemar gitu si produk tersebut. Ya. Nah, kita lihat lagi mana saja. Sistem tata udara ini alat-alatnya ada berbagai macam alat. Ini yang harus penting nih ya. Yang pertama, cooling coil atau cooling air. Untuk apa? Mengendalikan suhu, RH, kelembaban. Kan suhunya berapa biasanya di kelas A, B, C, D itu kelas suhunya berapa? Ada yang ingat enggak? Lupa lagi. 16 sampai 25. Coba lihat ya. Lihat aturan-aturannya. Ada tabelnya yang saya suka berikan. Kemudian ada namanya blower. Jadi kalau cooling air itu untuk apa? Mengendalikan suhu, kelembaban relatif, ya dan sebagainya. Kalau blower itu dia diatur ya untuk menghasilkan sehingga gini, blower itu dia menggerakkan udara ya di sistem distribusi udara. Kemudian dia akan menghasilkan output udara dengan kecepatan yang tetap. Misalnya kelas A itu laminar airflow, kecepatan udaranya berapa? Pernah saya berikan kan berapa? Ada yang ingat enggak? 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Nah, itu adalah blower yang mengatur agar selalu menghasilkan frekuensi perputaran yang tetap. Nah, maka dengan adanya debitnya udaranya itu tetap, maka tekanan dan pola aliran udara itu jadi terkontrol. Kita inginkan laminar airflow, aliran udara laminar, aliran UDAF, ingat nggak UDAF, unidirectional airflow. Kalau aliran turbulen itu non-UDAF, ya. Nah, aliran ini harus punya aliran udara yang seragam, membawa kotoran pergi itu. Nah, ini yang mengaturnya itu adalah blower supaya menghasilkan debit yang tetap. Nah, filter. Nah, ini filter itu tadi menyaring sehingga jumlah partikel dan mikroorganisme yang mencemari udara itu bisa dikendalikan oleh filter. Ingat, filter itu ada berbagai macam. Ada pre-filter, ada medium filter, dan HEPA filter. Kalau HEPA filter itu terbagi dua, ada H14 dan ada H13. Ingat-ingat lagi ya. Kalau H14 itu efisiensinya berapa? Ada yang ingat enggak H14 efisiensinya berapa? Adela Adam? Hah? Dengan diameter Apa? 99,5% ini. 99,995%. Tapi kalau H13 99,995%. Jadi apa sih artinya efisiensi 99,995% itu? Dia dapat menyaring partikel udara 99,995% dan yang tidak terjerat, tidak tersaring itu adalah 0,005%. Gitu ya. Nah, H14 itu ditempatkan di kelas A, kelas B, H13 itu kelas C kalau nggak salah. Coba dilihat lagi ya, itu sudah saya berikan ya. Jangan lupa-lupa terus. Nah, jadi ada pre-filter. Nah, pre-filter itu hanya 35%. Artinya dia hanya dapat menyaring 35%. Yang 65% tidak tersaring. Biasanya dia
Awalnya dia pre-filter dulu, medium filter. Jadi yang besar-besar partikelnya itu biar aja dulu kerjaannya si pre-filter. Ya, nah seperti di hidung pun kan ada bulu hidung ya. Bulu hidung itu untuk menyaring partikel-partikel yang besar dulu. Jangan sampai nanti masuk itu langsung ke dalam paru-paru yang besar-besar, kan tidak. Nah, jadi HEPA itu adalah yang sudah tersaring. Nah, ini HEPA-nya hanya satu ya, tidak ada. Sekarang tuh kan ini saya lupa belum berubah. Ada H14, ada H13 HEPA itu ya. Coba dilihat lagi. Kemudian ada ducting. Ducting itu apa? Nah, di sini ducting ini dia menghubungkan blower dengan ruang produksi. Jadi ada, kalau di ruang industri itu ada supply duct dan ada return duct. Kalau yang banyak debunya biasanya supply-nya dari atas, return-nya di bawah. Tapi kalau yang tidak terlalu banyak debu, dia atas bawah itu atas bawah. Supply dan return-nya itu adalah di atas. Ya. Kemudian ada apa lagi? Damper. Nah, damper mengatur jumlah udara yang dipindahkan ke ruang produksi. Nah, ini contoh HVAC. Jadi di HVAC itu ada satu sistem peralatan yang mengatur tata udara. Apa saja? Satu harus hafal ya ini karena sering ditanyakan. Satu apa? Satu cooling air atau cooling coil. Dua blower. Tiga apa? Namanya filter. 4 damper, 5 ducting. Ducting damper. Ya. Nah, ini harus dihafal, harus karena sering ditanyakan, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ingat definisi status HVAC itu ada kondisi as built ya pada saat dibangun, at rest pada saat non-operasional dan inoperasional. Apa bedanya non-operasional dengan operasional? Kalau non-operasional itu sudah dipasang alat semuanya, hanya dia tidak dalam kondisi produksi atau tidak berkegiatan. Misalnya Sabtu Minggu itu at rest namanya. Ya, nah kalau as built itu ketika baru dibangun, tidak ada alat-alatnya belum masuk. Nah, lihat, ini supply duct itu di atas, return duct itu di bawah. Sehingga udara itu harus digerakkan, sehingga dia membawa partikel-partikel itu pergi. Return duct, supply duct, dan return duct. Nah, ini ya, klasifikasi partikel udara. Coba dibaca lagi. Ya, jangan sampai lupa. Ini nih, lihat tuh. Suhunya 16 sampai 25, ruang steril. Nah, ada ruang bersih, lihat, H14, H13. LAF dengan kecepatan. Ini tuh penting banget ya, selalu ditanyakan di UK itu ini, ya. Nah, kelas E itu ada umum khusus apa yang membedakan dia higroskopis. Kalau higroskopis berarti dia RH-nya 40% gitu untuk ruang higroskopis. Nah, kemudian ini pun sering ditanya, pernah ditanya, ada apa tipe-tipe dasar desain HVAC? Ada namanya full fresh air, ada resirkulasi, dan ada ekstraksi. Kalau full fresh air itu udaranya itu diapakan? Dibuang semuanya, ganti baru semuanya. Misalnya untuk barang-barang yang bagaimana? Yang beracun. Nih. Jadi full fresh air itu sebutnya one stroke. Udara segar 100% dari outside, dari luar. Lihat tuh. Outside air masuk handling unit, supply air masuk ke room infiltration, dikeluarkan exhaust. Jadi itu 100% ya sistem full fresh air ini. Ya, jadi untuk apa? Misalnya yang menangani produk atau pelarut beracun. Jadi jangan sampai udara tercemar itu disirkulasikan kembali. Ada juga resirkulasi, artinya ada yang sebagian dikembalikan lagi. Jadi diolah lagi, ada yang dari luar. Makanya ini lihat tuh. Dari room masuk, ada yang dari luar. Misalnya 90%, 10% misal. Ya. Kemudian, nah ini sistem tata udara sirkulasi dan ada sistem ekstraksi. Nah, di sini biasanya untuk yang dipasang untuk yang misalnya mencetak tablet debu-debu banyak dan sebagainya, kita pakai sistem ekstraksi gitu. Jadi sistem ekstraksi itu harus disimpan sedekat mungkin dengan sumber keluarnya debu, ya, gitu. Nah, kalau kita lihat nih, contoh aplikasi sistem tata udara terlihat tidak? Aufa, Eka, terlihat ya? Nah, ada namanya primary filter. Jadi udara dari luar masuk ke air handling unit. Primary filter tuh filter ini yang tadi apa namanya pre-filter gitu ya.
Kemudian masuk menjadi ke cooling coil tuh, dilembabkan udaranya. Ya, ada secondary filter itu misalnya medium filternya. Jadi nggak langsung HEPA filter, sayang nanti cepet jebol. Jadi biarkan yang besar-besar itu sama pre-filter, ya baru ke secondary filter atau medium filter, HEPA filter. Kemudian lihat ada masuk ke dalam ruang kelas E dan kelas D. Lihat di sini ada yang dia written duct-nya adalah di bawah, ada yang di atas. Biasanya yang di bawah itu ada untuk yang memproduksi debu-debu dan sebagainya, ya. Oke. Nah, itu nih lihat. Nah, jadi ada yang bagian bawah menangkap debu yang ada di bagian ruangan. Ya, silakan. Nah, debu ini tadi ada untuk bahan tidak berbahaya itu biasanya filternya F9. Kalau bahan berbahaya itu adalah HEPA. Jadi artinya gini, itu kan masuknya limbah ya. Ketika nanti debu-debu itu keluar, itu harus ada penyaringan. Artinya kita harus treatment dulu sehingga udara yang keluar itu tidak menghasilkan pencemaran. Nah, maka debu-debu itu difilter ya. Jadi untuk bahan tidak berbahaya itu F9 cukup, sementara bahan berbahaya itu harus pakai HEPA. Kemudian juga pakai pengumpul debu, jadi dust collector, ada juga wet scrubber itu yang dibasahi seperti karet yang dibasahi ya, scrubber. Jadi dia debunya itu mengendap di sana. Nah, jadi uap dan asap juga wet scrubber, pembersih kimia kering. Bau, kalau bau-bau sama filter karbon dan wet scrubber ya ini. Nah, ini ada istilah-istilahnya. Coba ruang penyangga udara itu sama dengan airlock, aliran turbulen itu sama dengan non-UDAF. Kalau UDAF itu aliran laminar, ingat ya. Nah, kamu bisa membedakan ini turbulen nih. Tapi ingat ya kelas B itu udah turbulen loh. Coba lah, turbulen flow, lihat di aturan CPOB. Ya. Nah, lihat nih, kalau turbulen itu seperti begini, lihat. Si udaranya itu ya turbulen. Kalau ini, lihat. Written air langsung sejajar searah ya. Nah, kalau sistem udara bertekanan itu adalah berdampak langsung juga pada kualitas produk ya. Nih mesin cetak, mesin fluid bed dryer, mesin pengisian cairan, sirup misalnya. Filling tubuh mesin itu kan pakai udara bertekanan yang disemprotkan. Nah, nanti si udaranya ini kan menyembur ke produk. Nah, sehingga kualitas udaranya perlu diperhatikan. Kenapa kualitas udara itu ditentukan oleh 3 komponen? Ada partikel PWO, W-nya water, dan O-nya adalah oil. Nah, di sini. Nah, di sini ada juga jumlah maksimum partikel per meter kubik tuh. Ada kelas udara menurut ISO nih ini. Ya, disebutkan juga ada partikel air dan oil ya gitu. Itu sudah saya berikan secara singkat untuk sarana penunjang kritis. Sekarang untuk produk steril, ada yang mau ditanyakan tidak? Produk steril. Produk steril itu yang saya share yang mana ya? Yang Pak Basuki ya kalau nggak salah ya. Produk steril ya ini. Oke. Ini kayaknya saya ganti ya, tapi nanti kamu kalau mau boleh. Ini sama aja sebetulnya intinya ya, tapi saya ada yang lebih menarik kayaknya ininya PPT-nya sebentar, biar nggak ngantuk. Dari udah kelihatan? Nah, proses pembuatan produk steril nih, ini saya tidak bosan-bosan mengingatkan. Ada namanya sterilisasi akhir atau post sterilization atau terminal sterilization, dan ada aseptic processing atau secara aseptis. Nah, ya.
Nah, ada istilah-istilah yang kamu harus perhatikan karena ini beberapa kali keluar. Ada bioburden dan ada media fill. Coba saya tanya dulu ya, supaya ingat. Eka Safira, ketika membuat produk steril itu di ruangan kelas apa saja di industri farmasi? Kalau harus. produk steril itu kelas A, B, dan C, Ibu. Nah, salah lagi. Tuh, kenapa sih, Selin? Kenapa sih salah? Ini mah tuh udah harus di luar kepala. Selin, membuat sediaan steril itu di Ya, kelas apa? sediaan steril itu A, B, C, D. A, B, C, D. Jangan nyebutkan A, B, C. A, B, C, D. Sekarang saya tanya. Eh, untuk sediaan yang dibuat dengan sterilisasi akhir, di mana dibuatnya dan di mana pengisiannya, Ismaya? Kelas C. Dibuatnya di mana? Diisinya di mana? Fillingnya. Kelas alat. Apa? Apa? Mana Ismaya? Oh, ngilang. Udah Melinda aja lah, Melinda Kelas C, aja. Ibu. Kelas C. Salah. Tadi barusan saya ngasih tahu ada tabel itu. Coba dibaca baik-baik si tabel itu. Tabel itu kata saya itu kelihatannya hanya tabel tidak berguna, tapi berguna. Itu semuanya ada di sana. Dibuatnya di kelas apa ketika kita membuat sediaan dengan sterilisasi akhir? Adela Adam. Latar belakang B, Ibu. Salah lagi. Baca dulu Melinda. Melinda gimana Melinda? Untuk sterilisasi akhir pembuatannya di kelas C atau D, Bu. Nggak pakai atau. Di kelas apa? C atau D? Jawaban, jangan cari aman. Di kelas D, kalau Nah. misalkan ada kontaminasi tinggi di kelas C, Bu. Iya, jadi udah di kelas D aja dulu. Ya, nah terus pengisiannya di kelas apa? Mengisinya di kelas apa? Di kelas A, latar belakang C. C. Lihat tabel atau gelis. Lihat tabel yang tadi sistem tata udara itu loh. Yang ada tabel yang ada 14, 13 suhu dan sebagainya. Coba lihat. Untuk produk yang dibuat dengan sterilisasi akhir itu di kelas D. Itunya di kelas C pengisiannya. Jangan kebalik-balik terus. Itu teh atau masukin ke dalam ini kamu nih. Kok kebalik-balik terus? Kemudian sekarang saya tanya lagi. Kalau membuatnya dengan aseptis atau aseptis itu apa sih Agus Nawati? Agus Nawati apa aseptis itu? Kan produk yang diproses secara aseptis. Jadi ada dua kategori proses pembuatan produk steril. Ada sterilisasi akhir dan aseptis. Nah sekarang, kalau aseptis itu apa? Agus Nawati. Belum, masih di mute. Ayo cepet waktunya, ini kita masih belum limbah juga belum tuh. Cepet. Udah 1,5 jam nih. 1 jam ya. Agus Nawati ayo dong. Jawab. Produk aseptis. Apa itu aseptis? Ini kan udah belajar waktu buat produksi. Jadi lapar. Produk yang dibuat. Nah, apa ini ya? Taufik Akbar. Aseptis itu apa Taufik Akbar? Aseptis itu Bu upaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam produk Bu. Upaya untuk gimana ya? Oh ya, jadi Sekarang saya gimana? Membuatnya keluarga- jadi gimana? Membuatnya bagaimana? Semuanya juga kan diupayakan supaya tidak ada terjadi proses masuknya mikroba. Jadi upayanya apa? Membuatnya gimana deh? Membuatnya secara aseptis itu gimana? So, kamu jelaskan bedanya produk sterilisasi akhir dengan aseptis itu membuatnya tuh gimana?
aseptis? Atau kamu kasih contoh nih sediaannya seperti begini gitu. Jadi kamu ada bayangan gimana? Ibu, kalau aseptis itu alat sama bahannya disterilisasi dulu di awal. Kalau yang sterilisasi akhir itu dibuat dulu produknya, kemudian baru disterilisasi di akhir. Iya, Karena 100. kalau yang aseptis Betul. itu krim Jadi kalau atau aseptis itu untuk sedang yang bagaimana? krim atau salep gitu, yang tidak tahan panas. Yang tidak tahan panas, iya, contohnya krim atau salep. Betul itu. Ya, ini coba nih, kamu jangan salah lagi atuh ya. Nih kita lihat tuh, lihat. Terminal sterilization. Ya, jadi obat, kemasan, eksipien ini dijadikan obat, dicampur, dibuat mengalami proses sterilisasi akhir. Sterilisasi akhir itu contohnya dengan autoclave, dengan oven, ada panas basah, ada panas kering. Jadi untuk zat aktif yang tahan panas. Sehingga dihasilkan obat steril drug product. Bagaimana kok dengan aseptic processing? Lihat tuh, obatnya disterilisasi sendiri, kemasannya disterilisasi sendiri, penutupnya sterilisasi sendiri, eksipiennya sterilisasi sendiri. Masing-masing itu dalam kondisi steril, kemudian dicampurkan, hasilnya adalah sediaan steril. Final produk, ya. Nah, ini bedanya ada untuk zat misalnya yang tidak tahan panas. Contohnya, kamu bayangin pokoknya aseptik itu misalnya salep. Kalau salep kamu sterilisasi akhir dengan oven, maka apa yang terjadi sih? Si itunya kan melebur, si apa basisnya, bener nggak? Iya, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau pembuatan sediaan dengan proses aseptis itu dibuatnya di kelas apa? Luhut, Uli, Arto. Luhut itu gantungan bajunya jangan diliatin atuh, wajah kamu yang diliatin. Luhut, kamu di tempat kos itu? Luhut jawab. Luhut. Ah, kamu mah. Luhut, kamu nggak nggak? Hmm, sengaja ya. Dijawab di chat, Bu. Saya cari yang ini. Kenapa? Dijawabnya di chat. Kenapa? Kenapa? Dijawabnya di kolom chat, Bu. Kenapa di kolom chat? Ya udahlah, saya pengen dia ini nggak ini kenapa bermasalah? Hana Fadila aja deh Hana. Di mana dilaksanakannya pembuatan dengan proses aseptis? Ini sering ditanyakan ya, dibulak-balik soalnya. Gimana Hana? Di ruang A latar belakang C, Bu. Hana mah di ruang A kenapa jadi latar belakang C? Hah? Iya, A Apa? latar belakang B, Bu. Iya, nggak ada latar belakang C itu. Nah, sekarang ini, membuat sediaan secara aseptis itu dibedakan ya, secara aseptis itu. Ada yang dengan filtrasi dan ada yang tanpa filtrasi. Coba diingat-ingat lagi. Yang dengan filtrasi itu berarti untuk sediaannya berbentuk apa? Pina. Yang dengan filtrasi itu, sediaan filtrasi itu kan disaring. Menghilangkan bakterinya dengan disaring. Dengan filter ukuran 0,2 mikrometer. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau untuk sediaan yang menggunakan filtrasi, bakterinya disaring, berarti sediaannya berbentuk apa? Ih, Bentuk gemes cair, dah. Ini tuh udah dikasihin sama saya. Hah? bentuk cair. Berbentuk cair. Artinya, kalau dengan filtrasi dan tanpa filtrasi, yang beresiko tinggi, sediaannya yang dengan filtrasi atau tanpa filtrasi? Tanpa filtrasi. Betul, pintar. Nah, berarti kalau yang tanpa filtrasi dibuatnya dan diisinya itu di kelas apa? Pengolahan dan pengisiannya.
Kan berarti kan dia lebih beresiko. Berarti harus di kelas yang lebih bagus lagi. Berarti di kelas apa? Baik pengolahan dan Di pengisiannya. kelas A. Latar belakang B, Bu. Kelas A Bukan. latar belakang B. Nah, sekarang kalau dengan filtrasi, dengan penyaringan untuk sediaan larutan yang berbentuk cairan, maka proses pembuatannya di kelas apa? Kelas C, C, Bu. Bu. Kelas C. Pengisiannya di kelas? Latar belakang B. Iya, Latar ada yang menyebutkan juga latar belakang C, latar belakang B itu. Ya, jadi itu jangan sampai lupa ya. Itu selalu ditanyakan berulang-ulang. Saya lihat di soal-soal UK itu ditanyakan berulang-ulang ya. Oke, lanjut itu ya sudah clear ya, sudah paham semua ya. Nah, ini saudara tinggal baca saja. Nah, ini desain bangunan. Nah, ini nih itu ya at rest condition, lihat tuh. Dia udah punya apa tuh sudah dipasang alatnya tapi dalam kondisi dia istirahat. Nah, ini nih lihat. Ini itu harus kamu lihat rekomendasi sistem tata udara untuk kelas kebersihan ini tuh harus dipegang oleh kamu. Ini semua ada jawaban yang tadi tuh ada di sini coba. Ya, jangan salah lagi. Nah, untuk salep mata bubuk suspensi steril itu kan bukan larutan. Berarti kalau bukan larutan dia baik diolah diisinya pengolahan dan pengisian aseptis. Ini adalah di kelas A latar belakang B gitu. Ya. Pembuatan larutan bila ada resiko. Nah, jadi ini larutan dengan filtrasi itu ada di kelas C, pengisiannya tetap di kelas A. Nah, ini kelas A, kelas B, kelas C, dan D. Ini lihat, kelas A latar belakang, ya ini A-nya tuh di sini. Nah, ini ada barrier, ada apa tuh kalau lihat dari gambar ada apa seperti penghalang yang memisahkan antara kelas A dan kelas B. Jadi si laminar air flow-nya itu disimpan di kelas kelas B. Nah, di sini pada saat proses pengisiannya itu adalah biasanya secara otomatisasi. Karena apa? Untuk mengurangi interaksi manusia. Manusia itu kan membawa kuman biasanya. Ya, 80% kontaminasi itu dihasilkan oleh personel. Nah, ini adalah laminar air flow, aliran udara laminar atau UDAF, unidirection air flow. Ya, lihat alirannya sejajar. Ya, saudara bisa baca lagi, tolong silakan dibaca. Nah, ini lebih lengkap lagi ya. Penanganan komponen sesudah pencucian. Nah, jadi kalau saya tanya, pencucian, apa namanya, sediaan pencucian alat atau wadah steril dilakukan di kelas D, ya. Kalau pencucian itu wadahnya di kelas D, pencucian, ya. Oke. Lanjut lagi ya, yang nah, ini alat-alat untuk memantau memantau partikel udara. Kan partikel udara tadi aliran udaranya kecepatannya 0,36 sampai 0,54. Jumlah partikel udaranya ditentukan misalnya 3.520 atau kurang dari 20 untuk kelas A. Dari mana? Nah, untuk aliran udara itu dengan airflow test. Ini ada alatnya tuh, dilihat aliran udaranya. Ini alatnya. Ya, paham ya? Nah, ini air change, kecepatan udara juga diukur tuh, dilihat ada alat-alatnya. Ya, dilihat tuh. Ya, ini semua alat-alat untuk mengukur ini kebocoran HEPA filter. Karena kan kalau HEPA filternya bocor, partikelnya tidak bisa tersaring lagi tuh, lihat. Ya, diukur ini tuh berapa. Ya, kalau jumlah partikel udara dengan partikel count, lihat dihitung, diukur berapa partikel yang ada di sana. Bisa dipantau secara rutin. Ya, itu. Nih, ini alat untuk pengukur partikel. Ya, udah kebayang ya alat pengukur partikel itu seperti begini. Ya. Nah, kemudian jangan lupa lagi ada berdasarkan jumlah mikroba. Berdasarkan jumlah mikroba. Berdasarkan CPOB atau berdasarkan ini ya. Kayak CPOB. Ada berapa macam cara pengujiannya? 1. Sampel udara. 2. Ayo harus ingat. Cawan
papar. 3, cawan, kontak. 4, sarung tangan. 5, jari. Itu ada spesifikasinya. Ayo baca lagi. Itu sudah diberikan di waktu kuliah bangunan. Ya. Nah, oke. Ini yang inti-intinya. Saya cari lagi sekarang yang apa itu bioburden, apa itu media fill. Itu sering ditanyakan. Ya. Apa itu bioburden, apa itu media fill. Ini tidak akan saya ini lagi ya. Oke, sudah tadi dibahas. Ingat destilasi itu adalah, nah, metode destilasi juga tidak akan saya bahas lagi. Fumigasi. Nah, itu. Jadi cara sterilisasi itu sekarang dengan fumigasi ya. Kalau di ruangan itu tidak boleh katanya dengan UV lagi katanya. Jadi fumigasi itu sanitasi kebersihan area produksi farmasi untuk ruang kelas ABC. Jadi dia secara kimia ya dengan hidrogen peroksida ya. Nah, jadi seperti fogging gitu, disemprot gitu ya. Nah, ini fumigasi. Nah, ini ada bioburden namanya. Jadi gini, bioburden itu adalah sekarang itu berdasarkan CPOB 2018 harus dipantau. Apa bioburden ini? Kita harus pahami dulu ya. Bioburden itu adalah jumlah bakteri atau kuman yang hidup di permukaan suatu benda sebelum disterilkan. Kalau dulu itu hasil akhirnya aja. Kalau dulu tuh sebelum 2018 tuh hasil akhirnya yang penting dia memenuhi persyaratan SAL sterilisasi asep SAL tuh apa kriteria penerimaannya ya. Yang penting pada saat setelah disterilisasi dia sesuai dengan SAL yaitu 1:10⁻⁶. Artinya gini, dalam 10⁻⁶ produk itu maksimal hanya ada 1 yang tercemar gitu. Udah cukup begitu aja. Tapi kalau sekarang itu bioburdennya juga harus ditentukan. Apa bioburden itu? Jumlah bakteri yang hidup di permukaan suatu benda sebelum disterilkan. Jadi harus dihitung. Nah, jadi bioburden produk ditentukan paling sedikit sebelum proses sterilisasi akhir. Jadi sebelum proses sterilisasi akhir itu harus diperiksa itu. Kebayang nggak gitu? Ya. Nah, jadi sulit ya. Gitu. Jadi malahan sekarang itu kalau tidak memenuhi bioburdennya tidak bisa itu dikerjakan. Jadi kriteria keberterimaan atas bioburden harus berdasarkan tahap sterilisasi. Tingkat pemastian sterilisasi yaitu 10⁻⁶ harus dicapai tadi. Hanya 1 produk yang tercemar dari 10⁻⁶ itu berapa? 1 juta produk ya. Hasil pemeriksaan bioburden harus tersedia sebelum diluluskan. Nah, jadi ini adalah untuk proses produk yang aseptis. Kecuali siklus overkill. Overkill itu untuk sterilisasi akhir, digunakan untuk sterilisasi akhir. Jadi artinya gini, sebelum dia disterilisasi akhir harus kita menggunakan metode mikrobiologi cepat untuk melihat kriteria keberterimaan bioburdennya itu berapa dihitung. Setelah sterilisasi dihitung lagi. Sudah memenuhi kriteria keberterimaan enggak? Gitu, 10⁻⁶. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau bioburden itu harus diperiksa sebelum proses sterilisasi akhir paling sedikit. Artinya itu adalah jumlah partikel yang ada, jumlah mikroba yang ada yang hidup di permukaan suatu benda sebelum disterilkan. Gitu. Ya. Nah, kemudian harus ada namanya pengkajian resiko. Nah, gitu. Ya.
Di sini aja yang harus diperhatikan. Nah, nilai F0 itu artinya yang sebelum pada saat bioburden itu harus diperhitungkan. Ya. Nah, untuk proses sterilisasi overkill atau sterilisasi akhir, industri harus menjelaskan interval yang dipilih untuk pengujian bioburden. Jadi kalau sterilisasi akhir itu lebih aman gitu. Tapi kalau yang aseptis ini kan bahaya. Ya, sebelum disterilisasi kan dia tidak disterilisasi akhir. Jadi dia harus ditetapkan. Ya, gitu. Nah, tadi kok ini ada dengan filtrasi ya, proses aseptis. Nah, ini yang penting istilah bioburden dulu. Yang penting kamu tahu istilahnya. Kalau media fill itu apa? Validasi proses aseptis yang mencakup uji simulasi proses menggunakan media pertumbuhan. Jadi ini tuh katanya yang paling ditakuti oleh semua industri media fill itu. Karena apa? Jadi ini simulasi sediaan tersebut. Jadi sediaan yang kita buat, sediaan steril yang kita buat itu dimasukkan media pertumbuhan di sana. Nah, tumbuh nggak mikroba di sana? Gitu. Dan ternyata ini harus dilakukan 2 kali setahun. Jadi setahun 2 kali. Dan ini merupakan prasyarat sertifikasi CPOB. Nah, jadi kalau media fill itu adalah untuk sediaan yang dibuat secara aseptis. Gitu. Ya. Nah, paling ditakuti oleh industri. Nah, pada saat proses media fill ini dilakukan harus dalam kondisi semirip mungkin dengan kondisi produksi normal. Misalnya, kan itu simulasi ya. Terus dimasukkan sediaannya itu media pertumbuhan. Nah, nanti dilihat tumbuh mikroba atau tidak, kan seharusnya tidak ya. Gitu. Nah, pada saat itu tiba-tiba dibuat simulasi. Misalnya, pergantian shift-shiftan personel. Misalnya yang kan itu lumrah selalu ada ya dalam industri itu. Nah, begitu pergantian personel, terus tiba-tiba lampu mati misalnya. Atau istirahat, atau mesin rusak. Sehingga teknisi itu masuk ke dalam ruang steril, ruang aseptis. Nah, ini harus dilakukan dengan kondisi terburuk. Nah, bila proses aseptis mencakup proses pencampuran bahan sampai dengan pengisian, maka proses simulasi mencakup seluruh proses tangki dan wadah yang digunakan. Jadi kebayang nggak ini? Semuanya harus dilakukan media fill ini. Ya, gitu. Nah, di sini ada cara-caranya. Ya, lakukan GPT pada media dengan ini saudara tinggal baca aja. Jadi ini kamu menggunakan juga seperti kontrol seperti apa tuh namanya perbandingan. Jadi media yang sudah jadi ini, apakah media pertumbuhan itu bisa menumbuhkan bakteri atau tidak? Jadi selain kamu memasukkan media pertumbuhan ke dalam sediaan kamu yang dibuat secara aseptis, kamu juga menguji apakah media pertumbuhan itu bisa ditumbuhi bakteri tidak. Jangan-jangan kan takutnya media pertumbuhan itu tidak bisa ditumbuhi bakteri. Jadi itu mah lain-lain ini ya. Jadi diuji juga. Nah ya. Nah jadi di sini itu mikroba harus tumbuh dalam waktu 5 hari pada suhu inkubasi yang dipakai. Nah di sini, nah ini ya di sini. Jumlah wadah yang digunakan untuk media fill hendaklah cukup memungkinkan evaluasi absah. Untuk batch ukuran kecil, jumlah wadah untuk media fill hendaklah minimal sama dengan ukuran batch produk. Bayangkan, kalau di sini, bila mengisi kurang dari 5.000 unit, tidak boleh ditemukan unit tercemar. Bayangkan kamu melakukan media fill itu sampai 5.000 unit, dan di sana harus pertumbuhannya 0. Deg-degan itu katanya biasanya kalau berhasil mereka ini ya apa selamatan katanya karena sangat sulit sekali. Ini merupakan prasertifikasi untuk CPOB. Nah, jadi kalau 5.000 unit tidak boleh ditemukan unit tercemar. Bila 5.000 sampai 10.000 unit, kalau 1 unit tercemar harus diikuti dengan investigasi dan pertimbangan untuk mengulang media fill. Kebayang nggak kamu? 10.000 unit lagi kamu harus ini. Dan selama 5 hari itu kamu deg-degan kan, tumbuh enggak kan minimal 5 hari itu. Dilihat, tergantung ya di inkubasinya nanti kita lihat lagi aturannya. Dan ini ternyata
persyaratan ini tuh pernah ada keluar di UKAI saya lihat, makanya sekarang saya berikan. Kalau mengisi kurang dari 5.000 unit tidak boleh ditemukan unit tercemar. Dilakukan validasi ulang, dilakukan mengulang media fill jika bagaimana? Jika 5.000 sampai 10.000 unit. Kalau 5.000 unit saja tidak boleh ada sama sekali yang tercemar. Nah, jadi kalau 2 unit tercemar, pertimbangan untuk dilakukan validasi ulang setelah investigasi. Jadi divalidasi lagi itu. Nah, ini ya, silakan saudara baca. Wadahnya buram, maka seluruh isi wadah dituang ke dalam wadah jernih saat pengamatan. Karena kan kalau ada kekeruhan dan sebagainya juga itu kemungkinan bakteri itu tumbuh, ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak mengenai itu yang penting-pentingnya ya. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai sediaan steril. Itu saja yang penting. Jadi kamu harus tahu istilah bioburden, istilah media fill, kemudian ruang-ruang untuk membuat sediaan steril, ya kelas A, B, C, D itu harus kamu pahami. Kemudian ini, apa tuh namanya? Tadi proses aseptis, sterilisasi akhir itu harus sudah di luar kepala, ya. Yang terakhir pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Nah, intinya limbah itu pada saat limbah farmasi itu tidak boleh tidak diolah. Jadi harus diolah sehingga ketika dialirkan dari luar industri itu, ya maksudnya ketika keluar dari industri itu dia sudah tidak mencemari limbah lainnya. Itu saja prinsipnya. Apa saja kita lihat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan ya. Saya ngambil dari ini ya. Silakan kalau mau lihat YouTube-nya. Ya. Pak Basuki boleh saudara yang mana saja prinsipnya sama. Yang intinya aja bahwa pengaturan limbah ini ditentukan oleh namanya baku mutu lingkungan. Artinya spesifikasinya itu disebutnya baku mutu lingkungan. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dalam suatu sumber daya tertentu. Jadi itu spesifikasinya lah ya. Baku mutu lingkungan juga sebagai standar lingkungan lah. Ya, standar lingkungan ya. Nah, sumber pencemaran limbah industri itu kalau limbah industri farmasi ada limbah gas, pencemaran udara, limbah padat, limbah suara dan getaran dan limbah cair. Ya, ini adalah sumber pencemaran limbah. Sehingga harus dikelola sehingga dampaknya yang ke lingkungan itu akan sekecil mungkin. Ya. Sumber pencemaran contohnya apa nih? Debu selama proses produksi, uap lemari asam di laboratorium. Pada saat proses penyalutan ada uap solvennya. Kemudian ada steam ya, panas uap dari insenerator. Itu apa namanya? Insenerator itu tuh apa? Ini yang buat sampah-sampah itu tuh ya. Nah, insenerator dibakar, nah itu insenerator ya. Sehingga harus ada upaya pengelolaan lingkungan. Misalnya lemari asam harus dilengkapi dengan exhaust fan. Ya, harus ada exhaustnya dan cerobong. Kurang lebih 6 meter dilengkapi dengan absorben. Solvent di ruang coating misalnya harus digunakan dust collector dengan wet system. Jadi diserap ya, basah gitu sistemnya itu. Debu di sekitar mesin produksi dipasang penyedot debu dan dust collector unit. Asap dari genset dan insenerator dibuat cerobong asap kurang lebih 6 meter. Nah, kemudian ditentukan kualitas udaranya. Meliputi kadar apa? H2S, NH3, SO2, karbon monoksida, NO2, dan sebagainya. Yaitu pencemaran udara. Ya.
Nah, jadi ini dengan dust collector ini, pengelolaan limbah udara industri farmasi dengan dust collector. Ya. Kemudian ini adalah baku mutunya. Nah, nanti diperiksa setelah dia dengan dust collector dan sebagainya, diperiksa lagi sulfurnya harus minimal segini ya, maksimal ya. Persyaratannya itu tuh ya. Kemudian nitrogen oksidanya 700 mg per meter kubik dan sebagainya. Ini adalah persyaratannya. Nah, kalau limbah padat itu bukan yang cair, yang padat. Nah, misalnya dari mana? Dari obat rusak, kadaluarsa, kemudian dari serbuk obat dari sistem pengendalian debu, ya ada kertas, karton, botol, aluminium foil, sampah rumah tangga, ada juga lumpur dari proses instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah itu nanti jadi lumpur, dikeringkan. Nah, lumpurnya itu jadi padatan, limbah padat. Nah, di sini ada tolak ukurnya dari mana? Ada bahwa menurut SK Menteri dan sebagainya ada aturannya juga ya. Bagaimana upaya pengelolaan lingkungannya? Misalnya sampah domestik dibuatkan tempat sampah. Ya, debu, sisa-sisa serbuk, obat rusak, kadaluarsa, lumpur dari instalasi pengolahan limbah. IPAL itu instalasi pengolahan limbah dibakar di insenerator atau diserahkan kepada pihak ketiga. Jadi dibakar, setelah dibakar itu diserahkan ke pihak ketiga. Jadi biar diolah limbah bahan berbahaya dan beracun. B3 itu bahan berbahaya dan beracun. Ya. Nah, pemantauannya gimana? Nah, kadar H2S biasanya ya, pemantauannya di sekitar area pabrik. Ya, di mana kalau kan berarti masih ada penguraian dari si bakteri dan sebagainya, ya. Nah, ini pengolahan limbah padat. Nih lihat. Ya. Ada di insenerator ya, dibakar. Nanti diserahkan pada pihak ketiga. Nah, jadi ininya harus satuannya baku mutunya itu ini amoniak. Nilai batasnya 2. Pengujiannya dengan apa? H2S. Ya, ini aturannya. Kemudian kalau air itu bisa dari mana? Limbah industri farmasi, dari cucian peralatan produksi, kamar mandi, regensia di laboratorium. Nah, upaya pengelolaan lingkungannya membuat instalasi pengolahan air limbah. IPAL itu instalasi pengolahan air limbah. Beda ya IPAL dengan water treatment system. Sistem pengolahan air itu mah sistem pengolahan air. Bagaimana cara membuat air. Kalau ini mah mengolah limbah itu dengan IPAL kalau yang cair itu. Nah, jadi apa yang dipantau itu kadar COD, BOD. Ya, COD dan BOD itu harus yang serendah mungkin ya. Nah, kemudian total solid dissolve itu ya dan sebagainya. Nah, coba kita lihat yang gampangnya ya, langsung aja. Nah, ada 3 cara pengolahan air limbah. Ada limbah primer, limbah sekunder, limbah tersier. Limbah primer itu untuk menghilangkan buangan yang tidak larut. Nah, ini diberikan 4 tahap juga. Jadi yang tidak larut, misalnya bahan-bahan buangan yang besar, sampah, plastik, barang rongsokan, nah disaring dulu, di-screening dulu. Ya, kemudian ada kanal longitudinal itu dia dikasih ini nih, kasih seperti saluran yang besar, kemudian dia yang mengendap yang besar-besar itu kan nanti akan mengendap, ya. Nah, nanti jadi yang mengendap-mengendap itu diambil secara periodik. Kemudian menghilangkan lemak minyak karena kan minyak itu BJ-nya lebih kecil ya dari air sehingga dia akan mengapung. Tuh, ya. Nanti diambil dengan secara mekanis ya. Kemudian menghilangkan zat padat tersuspensi. Nah, jadi dengan kasa-kasa
diambil. Nah, sehingga dia masuk ke pengolahan limbah sekunder. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebelum masuk ke limbah sekunder itu kalau untuk yang yang mengandung cincin beta-laktam, penisilin, obat-obat golongan beta-laktam itu tidak boleh langsung disatukan dengan limbah lainnya. Jadi dia harus ditreatment dengan dinetralisasi dulu dengan penambahan alirkan ke bak ekualisasi. Jadi bak ekualisasi itu bak netralisasi ya. Itu. Nah, ini bak ekualisasi itu kita lihat. Ya. Nah, jadi pengolahan tadi limbah primer itu kan yang tidak larut dulu, dibuangin dulu ya, screening dan sebagainya, penghilangan minyak dan sebagainya. Nah, udah limbah sekunder maka dihilangkan ya padatan tersuspensi, senyawa-senyawa organik terlarut dan senyawa-senyawa anorganik terlarut. Bagaimana cara menghilangkannya? Bisa dengan filtrasi yang sederhana, disaring, dengan ditambahkan koagulator itu pengendap, diendapkan, dengan menambahkan arang aktif, nah, untuk menurunkan kadar fenol di sini ya. Jadi biasanya kalau industri-industri itu, farmasi itu kan banyak menggunakan etanol dan sebagainya. Maka limbah yang masuk ke industri farmasi itu, makanya tergantung ya, industri farmasi itu beda-beda limbahnya. Kalau misalnya dia menggunakan etanol, maka dia pasti limbahnya mengandung kadar fenol yang tinggi gitu ya. Kemudian juga penambahan bahan-bahan kimia ya, misalnya kaporit ya dan sebagainya. Nah, kalau limbah tersier di sini ya. Bentar. Kalau limbah tersier baru menghilangkan COD dan BOD. COD itu apa? Chemical Oxygen Demand. Ya, kalau BOD Biological Oxygen Demand. Jadi pokoknya prinsipnya gini. COD, jadi oksigen yang terlarutnya itu harus tinggi. Ya, jadi dissolve oksigen. Nah, kalau COD dan BOD itu oksigennya rendah. Karena apa? Oksigennya banyak digunakan untuk mengoksidasi senyawa organik dan anorganik. Ya, itu. Jadi sehingga oksigennya itu jadi rendah. Jumlah jadi tinggi, maaf. Jadi kalau yang limbahnya, maaf, kalau limbahnya banyak mengandung COD, kan kalau limbah itu biasanya COD dan BOD-nya itu tinggi. Nah, karena apa? Karena itu banyak untuk mengoksidasikan senyawa organik. DO-nya, oksigen terlarutnya rendah. Nah, kita harus olah sehingga setelah diolah itu limbahnya DO-nya tinggi, COD dan BOD-nya rendah gitu loh. Prinsipnya itu aja, kebalikan ada COD, BOD dan DO itu. Ya, chemical, biological, nah ya itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ya. Pada limbah tersier ini menurunkan COD dan BOD serta menambah oksigen terlarut, dissolve oksigen. Bagaimana cara menambah oksigen terlarut? Disebut aerasi, penambahan oksigen secara mekanik. Tuh lihat. Jadi dikasih ke gelembung-gelembung gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi kalau itu adalah secara mekanik, secara biologis dengan menambahkan bakteri anaerob atau bakteri aerob. Nah, jadi kalau bakteri aerob itu kan yang dengan adanya oksigen kan, gitu ya. Gitu. Nah, itu paling ya nanti yang inti-intinya seperti itu. Saudara silakan baca ya, baca dulu deh ya karena sangat banyak sekali untuk limbah. Nah, prinsipnya gini, kalau untuk obat-obat yang seperti beta-laktam dan sebagainya harus dinetralisasi. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam seperti begini nih ya. Nih, ini urut-urutannya. Ya, bak ekualisasi itu yang dinetralkan.
Nah, jadi kalau kita lihat, ini ada urutan-urutannya ya. Nih. Nah, ada UASB itu upload anaerobic sludge blanket. Nah, ini apa? Reaktor anaerob ya di sini tuh. Ini reaktor anaerob untuk limbahnya, untuk mengolahan limbah dengan bakteri-bakteri anaerob di sini. Ya, di sini. Kemudian dari sana masuk ke dalam bak anaerob nih. Ya, di sini pengolahan air limbah dengan mikroorganisme tanpa oksigen. Jadi kan anaerob itu tidak butuh oksigen. Ya, untuk apa gunanya? Untuk mengubah bahan organik dalam air limbah menjadi bahan yang lebih sederhana yang tidak berbahaya. Jadi itu diuraikan oleh bakteri anaerob gitu. Nah, di mana kalau bakteri anaerob itu tidak butuh oksigen. Jadi dia itu mengubah limbah-limbahnya yang tadinya bahan-bahan organik menjadi lebih sederhana yang tidak berbahaya. Sehingga nanti akan dihasilkan gas seperti CH4, CO2 dan sebagainya. Itu bak anaerob. Ya, ini urut-urutannya. Kemudian ada bak aerasi. Kok bak aerasi itu pakai bakteri secara mekanik diberikan oksigen, penambahan oksigen dengan cara menambahkan gelembung-gelembung dan membiarkan dengan menggunakan alat. Ini proses aerasi kan untuk kita ingin menambahkan DO, dissolve oksigen terlarutnya itu tinggi. Ya. Kemudian dimasukkan drying bed. Nah, drying bed itu lumpur-lumpurnya itu ditampung dan kemudian dikeringkan. Itu. Ya, jadi dia memisahkan lumpur yang bercampur dengan air dengan cara proses penguapan menggunakan energi penyinaran matahari. Ya. Kemudian ada bak clarifier di sini untuk menjernihkan air. Ya. Kemudian ada ini wetland. Wetland itu apa? Jadi dia itu adalah seperti taman buatan, rawa buatan ya. Jadi dia itu bisa menghilangkan polutan-polutan seperti logam berat dan sebagainya. Ya, ini wetland. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah pengolahan limbah cair. Ya. Nah, ini mungkin ini hanya sekilas saja. Sebetulnya kalau limbah juga belum pernah keluar ya di UKAI, tapi tidak apa-apa karena ini masuk ke dalam RPS. Mau tidak mau harus dipelajari ya. Prinsipnya harus diolah dulu gitu aja. Ya, pengolahannya bagaimana ya tadi urut-urutannya. Tapi yang paling sering itu biasanya air yang keluar itu. Terus apa tadi produk steril tuh ya ruangan-ruangan dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? 1 menit? Silakan. Sudah capek, kamu udah ngantuk. Nah, supaya nggak ngantuk, ini ya, apa kuis ya. 10 menit atau 15 menit. Silakan ya, nanti saya berikan dulu.